Enggak, bukan yang negatif ini. Ulang-ulang tag lah, udah ada PE kono. Ulang aja tag boy, apa saja itu? Udah enggak, nanti disensor. Nanti disensor. Ulang aja. Enggak tinggal di mobil. Oh, kayak gini lah. Oke, selamat datang di Kasih Paham Podcast bersama Dodi Simanjuntak versi santai. Dia nggak siap sebenarnya guys di podcast ini. Karena katanya Dodi lagi capek. Rokok lah dulu. Karena memang kan capek ini kan memang ya kalian paham lah. Memang kan lagi banyak ini apa namanya? Kesibukan yang tidak perlu dikerjain. Kesibukan yang tidak perlu? Itu dia. Apa capek. Itu? Mendefinisikan kesibukan yang tidak perlu apa? Jadi aku memang ini kan sekarang ini kan untuk hari ini lagi banyak anggur. Jadi makanya capek. Loh, tadi pagi ada podcastnya. Apa? Tadi pagi kan ada podcast. Bukan karena banyak kerjaan capek, karena nggak ada kerjaan. Itu. Orang kan biasanya kan bilang kan, aduh, lagi sibuk banyak kerjaan. Orang biasanya nggak capek gara-gara nggak kerja ya. Ini kok capek gara-gara nggak kerja. Jadi capek kali Bu. Gara-gara nggak kerja. Gara-gara nggak kerja. Biasanya produktif terus ya. Produktif terus. Gila. Dot, menurut kau lah, biar perempuan-perempuan di luar sana pada tahu. Bukan, kau langsung negatif, Bang. Aku kalau Bukan loh, Jo. Enggak, ini serius. Ini enggak, bukan yang negatif ini. Ulang-ulang tag lah, udah ada PE kono. Enggak apa-apa, kasih mampot ke sini, gila loh, no sensor. Nggak mau gue share lontong. Kan anjing sok suci kau. Enggak masalahnya bukan ngomongnya enggak etis kan. Ulang aja tag boy, apa saja itu? Udah enggak, nanti disensor. Nanti disensor. Ulang aja. Nanti disensor. Enggak. Udah. Kan untuk yang belum nikah lah ini. Gitu. Kira-kira perempuan di luar sana supaya menjadi tolak ukur. Tapi kalau tolak ukur nggak pas ya kita ngomongnya. Ayo ulang aja dulu teh, ulang teh. Enggak, udah nggak apa-apa. Udah ada kan? Nggak ada lah. Udah, nah rokok. Oh, gimana? Jadi kan selama ini kebanyakan perempuan yang menilai laki-laki untuk perihal menikah siap nggak siapnya gitu. Nah kalau menurut kau, perempuan itu harus bagaimana, harus seperti apa, supaya laki-laki yang kita bilang sudah siap untuk menikah mulai dari materi dan moral, sudah siap untuk menikah, perempuannya harus kayak gimana? Dan perempuan seperti apa menurutmu yang layak untuk dinikahi? Udah. Ya aku sebenarnya belum nggak terlalu paham kali ya soal memang hubungan dengan perempuan ya. Selama ini kan memang ya sekedar berhubungan gitu. Oke. Belum ada memikirkan untuk mengarah ke situ juga kan. Cuman dari yang ku pelajari dan ku pahami dari teman-teman lah sebelumnya yang udah nikah berkeluarga. Maksudnya ini kamu mau minta ya kriteria wanita kan? Iya, kriteria wanita minimal dari diri kau sendiri. Sebenarnya gitu. ya kalau menurut aku ya pribadi ya dengan keadaan sekarang ya, ini bukan aku bandingkan dengan dulu. Ya. Pertama itu wanita itu harus yang paling penting itu yang pertama itu attitude. Itu karena itu hal yang paling harus mendasar itu, yang harus ada di diri wanita itu attitude. Karena bro, kita mau pintar gimana pun kalau nggak ada attitude, jadi tai. Sampah. Oke. Sampah itu attitude. Kedua itu dia harus memang benar-benar bisa ya pintar ini relatif juga sih bang ya kan. Pintar apa? Ya, kau maunya pintar apa ini? Ya, setidaknya pintar di segala kondisi lah. Bukan aku maksud ya mungkin bijak lah ya. Ya punya wawasan luas lah. Punya wawasan luas. Berarti perempuan harus punya attitude dan berwawasan luas. Oke. Selain itu? Sama ketiga itu dia ada juga insting berburu. Biar tidak bermalas-malasan. Benar. Oke. Kenapa? Ya karena menurut aku kalau dia ada insting berburu, karena kita nggak usah munafik ya.
Ya wanita ini kan kadang kan ketika udah menikah itu kan dia mau merasa kayak, ya aku dibiayai kok kayak gitu. Ya, ini kan tanggung jawabmu. Kalau kau udah siap, kadang kan ada cewek itu nilai itu kalau kau udah mau nikahin aku berarti kau harus rela bertanggung jawab juga kan sepenuhnya sama aku ya. Iya, berarti kayak uangmu sepenuhnya itu uangku gitu. Iya, aku yang ini. Nah, cuman kadang itu kan sebenarnya terlalu egois kayak gitu. Oke, ya. Egois, ya. Oke, maksudnya ya memang ya uangku ya uangmu kayak gitu. Uangmu belum tentu uangku kan kayak gitu kan. Nah, cuman tapi setidaknya tidak untuk difoya-foyakan juga. Ya. Jadi kalau menurutku yang masalah kenapa perempuan harus lapar dan punya jiwa berburu, karena gini, takutnya ya, ini yang kutakutkan nih, terjadi banyak perselingkuhan di luar sana. Yang kutakutkan adalah ketika si laki-laki melihat istrinya tidak punya privilege dari segi pekerjaan gitu, atau dari segi mental, dari segi pola pikir tidak punya privilege, takutnya laki-laki menemukan perempuan yang punya privilege di luar, jadinya istrinya lewat. Benar nggak? Ya, benar. Ya kan? Kadang kan ini juga kan, kadang kan merasa malu juga kan. Kalau kita sebagai ya suami lah, yang tidak punya, ya itu tadi yang gue bilang tadi. Punya istri yang punya privilege gitu. Privilege, ya. Privilege-nya bukan keluarganya ya, maksudnya privilege dalam arti itu kan, berwawasan, punya rasa lapar, akhirnya dia punya jiwa berburu. Yang bikin perempuan tidak mudah diinjak laki-laki lah. Benar. Tidak mudah dipandang sebelah mata. Benar, kayak gitu. Jadi ya tujuan kita juga untuk pengen punya istri itu kan supaya nggak dianggap rendah juga kan sama orang lain. Iya, benar. Ih, hebat ya istrinya ya kayak gini. Jadi Ya. sekalian branding dirinya juga sih. Kadang-kadang kan ya apalah ya, berbalik arah dalam kondisi positif lah, dalam artian biasanya kan suamimu hebat ya gini terus karena zaman sekarang kita juga kadang pengen istrimu hebat ya gini gitu kan. Iya, karena zaman sekarang pun kayaknya cewek udah pada rata-rata punya apa? Insting berburu semua sih. Kebanyakan sekarang yang kebetulan mungkin kita temuin ya. Yang kebetulan kita temuin cewek yang memang berpenghasilan gitu kan. Iya, tapi enggak, aku kadang menilainya kayak gini juga sih. Aku kadang kenapa gue bilang kayak gitu, kadang ada rasa kasihan kalau misalnya kita lihat istri kita itu kayak cuman nganggur di rumah terus. Oke, benar. Pertama dia tuh makin, dia nggak bisa bersosialisasi pertama. Nah, aku nggak mau kayak istriku itu kayak terlihat bodoh di depan orang-orang. Yang cuman mendengar ya kayak gitu kan. Cuman tahu bergaul ya. Yang cuman mendengar ya. Gitu kan, tidak. Ya. Taunya cuman masak, ngurus suami kayak gitu. Tapi disclaimer dulu ya, ini dalam artian kalau memang memungkinkan gitu. Cuman kalau kondisi-kondisi berkeluarga yang mungkin bikin istrinya tidak memungkinkan untuk bekerja, tapi sebenarnya istrinya punya insting berburu, ya mau bilang apa kita gitu kan. Ini yang kita maksud adalah yang sebenarnya istrinya punya kesempatan bisa gitu untuk berburu, untuk kerja, untuk punya penghasilan, tapi menahan diri karena prinsip-prinsip konyol tadi. Ada prinsip-prinsip konyol yang bilang, ya aku kan udah kau nikahin, kau tanggung jawabin lah 100% gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan takutnya ada hal-hal yang pengen kalian beli, tapi nggak masuk akal di laki-laki, akhirnya laki-laki nggak mau ngasih duit, kan gitu kan? Oh iya. Kan ada banyak lah hal-hal yang mungkin nggak masuk akal di laki-laki, tapi masuk akal di perempuan. Nah, kayak mana cara kalian beli itu kalau misalnya laki-laki nggak mau ngasih? Pasti kan pakai uang kalian. Iya, jangan pula kan kayak ceweknya nilai, kau apa kali pun pelit kali pun ini. Bukan masalah pelit, cuman kan kadang kan ya kita realistis aja lah di hidup yang sekarang ini kan memang kita itu kan boleh berfoya-foya, cuman ya yang berguna juga. Iya. Berguna, jangan pula kayak aku mau beli inilah, beli apa ya? Apa sih? Nggak bisa kita deskripsikan. Kadang kita ini kalau misalnya tahu kita pelajari wanita ini, kadang hal-hal aneh yang dibelinya. Maksudnya kayak catokan rambut aja lah, apa sih namanya itu?
Iya. Kayak gini, harus yang kayak gitu, kayak gitu. Oh iya, oke, paham. Padahal fungsinya sama ya, gitu. Ya. Cuman hanya sekedar kayak ditengoknya lucu, beli, ataupun kayak ya apa ya? Mungkin lihatnya, padahal nggak dipakai yuk. Jadi banyak itu memang cewek itu cuman sekedar koleksi. Iya, benar. Tapi nggak dipakai. Sama yang kipas-kipas itu, tau nggak? Kipas-kipas portable. Kipas-kipas portable. Nah, kadang ada yang perlu, tapi satu aja kan bisa gitu loh. Satu aja. Kadang pun ada yang bergaya-gaya. Iya. Kayak gini. Jadi pernah memang kan aku Cok pakai apamu kipasmu itu? Terasa pun enggak. Lebih bagus lah kipas yang harga 100.000 itu yang segini lah untuk kosan. Di bawahnya kayak gini. Berasa kan. Ya maksudnya kan menguntungkan orang lain kan. Yang ada di sampingnya. Daripada dia cuman, ku coba nggak ada berasa gitu. Jadi cuman gaya-gayaan aja. Kayak gitu lah. Jadi banyaklah hal-hal konyol sebenarnya yang tidak perlu dibeli, tapi wanita kan pengen beli. Kita tidak menyalahkan, cuman jangan salahkan kita kalau misalnya tidak kita beli kan. Gitu. Iya, kalau mau beli sendiri. Enggak, kalau aku pun maksudnya kalau dia pengen apa gitu, aku pun nilai dulu. Iyalah. Kau mau beli apa kayak gitu kan? Mau beli, oh yaudah aku beli kan. Kalau memang dia butuh kan, oh iya aku beli kan. Maksudnya cuman janganlah terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihannya, toh fungsinya sama. Iya. Ya itulah, sama. Ketika itu tidak masuk dalam penilaian kita, apa mau kita beliin? Kan enggak. Kan nggak mau kita beliin jadinya. Kalau nggak masuk akal di kita, mungkin mulai dari harga, atau mulai dari fungsi, ya kan? Mulai dari banyak hal, ya. Kalau kau pengen punya, ya beli aja pakai uang boleh, sendiri, boleh. Gitu. Ya aku tetap memperbolehkan dia. Cuman tapi itu tadi aku balik lagi. Kalau menurut aku ya kayak, hanya dia lihat hanya gara-gara lucu dan bakal dikoleksi dia, ya aku tetap tidak beli kan? Tidak beli. Iya udah itu maksudku. Gitu. Tetap tidak beli. Nah tapi kok tidak melarang dia untuk beli kalau itu pakai uangnya? Kalau pakai uangnya beli. Ya terserah dia juga sih. Ya itulah maksudnya. Itu. Terus selain harus punya insting berburu apa lagi? Insting berburu sama ya itu tadi sih. Kalau menurut aku yang penting dia tuh sudah puas dengan ya kenakalan. Ya itulah kenakalan. Ya dunia luar yang maksudnya yang bisa ya ini agak masa puber ini kan agak mengganggu juga ini dalam hubungan rumah tangga nih ya. Ya banyak juga kita jumpain kan. Ya bukan sekedar apa aja lah, bahkan orang-orang sekitar kita juga kan kita jumpai banyak kayak gitu kan. Yang belum siap ya. Yang ngeluhnya pas setelah udah nikah ya. Dan dilampiaskannya ke orang lain. Oke. Kayak gitu. Jadi aku pengen ya puasin dulu lah masa mudamu. Ya. Ketika kau memang udah benar-benar siap dan udah benar-benar jenuh sama kelakuanmu yang sebelumnya atau apa ya, baru. Kau harus jenuh dulu gitu ya. Karena aku sendiri pun ngalamin. Kau jenuh sama kenakalanmu? Iya jenuh. Jenuh. Jadi jenuh. Enggak, memang iya serius. Jadi untuk kenakalan apa memang udah jenuh. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Kau lebih bagus punya istri yang friendly atau enggak? Aku? Ya. Friendly-nya maksudnya ke lawan jenis. Itu jadi problematika yang sangat. Tahu. Ini friendly-nya maksudnya bakal dia terapkan seterusnya atau gimana? Iya, seterusnya lah. Maksudku ketika belum nikah dia friendly tapi ya kadang kan ada kan komitmen kita kalau setelah udah nikah jangan friendly gitu ya. Bakal ada perubahan besar juga kan. Nah, enggak, ini memang sifat dia. Sifat dia nggak bisa dia apa? Oh itu aku nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena aku udah ngalamin itu yang namanya punya cewek yang friendly sama cowok. Aduh. Dan punya kawan yang memang friendly sama cowok. Nggak ada itu kata. Aku cuma berkawan sama dia kayak gitu. Mana ada? Cakak berak lah yuk. Nggak ada. Ya. Gimana pun cewek itu ya gampang. Pertama itu gampang baper. Kalau dia ngerasa bahkan ada di momen dimana cewek bakal membanding-bandingkan kawannya dengan temennya sama pacarnya. Ada itu. Cuman walaupun nggak disampaikannya, pasti itu bakal di ininya, dipikirnya ya di momen tertentu lah kayak gitu. Karena kan gimana pun keresahan cewek itu dalam pacaran itu curhatnya sama siapa? Sama cowok itu kan? Sama kawan lah ibaratnya. Sama kawan itu kan. Nah, di situ dia momennya cowok itu, masuk dia ya. Itulah makanya, gak usah pacar. Kalau gini lah,
kau di bagian punya teman yang friendly sama kau, cewek ini. Yang punya pasangan friendly dia. Ya. Kau teman si cewek yang friendly itu gitu. Oh, aku tetap. Apa? Aku tetap kubatasi. Aku tetap kubatasi. Enggak, aku tetap kubatasi. Udah nikah kau ingati gitu. Wah, aku yang nikah hati lanjing, apalagi udah nikah. Wih. Ya maksudnya ya tetap aku dengar, tetap aku tampung kan apa ini. Cuman ya tetap aku kasih arahan ya maksudnya yang gimana buat dia itu ya lebih mendengar pendapat dari pacarnya, pasangannya lah. Oke, tapi dalam artian kau nggak akan menikah dengan cewek. Wah, enggak lah jadi bangsat. temanmu itu. Mana mungkin lah, tai kucing lah, mana mau aku. Anjing. Nggak mau lah aku. Enggak ya? Nggak mau lah, cewek lah mulai. Aduh. Cewek ini banyak kali tipu daya. Gaya ya sok-sok. Semua cowok. Pokoknya kalau ada cewek yang bilang, semua cowok sama aja. Sama, dia pun kayak gitu. Pokoknya itulah kode ya boy. Kalau udah, aduh, yo. Mana yang lebih kau penting? Misalnya nih, punya cewek nggak kerja tapi dia tidak friendly, atau punya cewek kerja tapi dia friendly. Aku cewek tidak kerja tapi tidak friendly. Oke. Oke guys. Oh gitu. Jadi ada PDKT-an sekarang? PDKT-an nggak ada. Enggak, kosong loh, benar-benar kosong loh sekarang. Benar-benar kosong. Cuman aku ini jujurnya, takut memang terakhir berhubungan itu memang belum lama lah. Belum lama. Sama Roiska? Kok Rois? Rois kayak babi siap? Enggak. Itulah. Cuman ini aku mungkin lebih fokusnya sekarang ke inilah. Cari duitnya. Yalah, karena kan ya modal untuk nikah ini kan besar juga gitu kan. Setelah aku udah ngerasain udah matang dalam hal materi, kepribadianku, nah di situ aku baru mungkin ya. Cuman untuk buka hati ya kenapa enggak gitu kan. Kok buka hati kan sekarang? Tetap buka hati, kan? nggak menutup hati. Menutup hati anjing, anjal kali kau. Itu. Ya kadang kan ada gitu yo, maksudnya kayak udah stop dulu lah gitu ya. Iyalah, fokus ke sini dulu lah kayak gitu. Oke. Bisa diterima. Jadi itulah pesan-pesanmu untuk remaja-remaja sekarang. Oh, pesan-pesanku untuk memilih pasangan. Pesan-pesanku untuk ya para remaja lah. Apa itu? Di zaman sekarang ya. Oke. Pertama kalian itu harus punya namanya apa sih namanya? Apa sih? Konten. Blank aku anjir. Apa? Pening kali, Boy. Capek kali bener. Apa sih? Jati diri lah. Nah, kalian harus punya jati diri. Jangan sampai kalau kalian kehilangan jati diri, ya itu berakibat fatal juga sama kalian. Dan terus itu kalian harus ya tetap jangan pernah batasin ya kemana kalian melangkah. Jangan pernah batasi kalian ya pengen mencoba sesuatu. Lakuin aja sampai kalian benar-benar tahu impact dari hal yang kalian lakuin tersebut. Ataupun ya risikonya, ataupun apa yang kalian dapat pasti ada lah. Pasti ada. Nah, kalian puas-puasin dulu lah sebelum kalian berhubungan. Ataupun ya gimana ya, puas-puasin apa intinya, puas-puasin dulu lah. Intinya berarti jangan batasi tantanganmu, tantang batasanmu. Benar. Benar ya? Lanjutkan. Oke, sampai ketemu lagi di Kasih Paham Podcast berikutnya. See you.